idrib bi'asokal bahar. Kami wahyukan kepada Musa, pukul lautan itu dengan tongkatmu. Fanfalaqa fakana kulli firqin kattawbil azim. Maka terbelahlah lautan itu 12 ruas, masing-masing belahan sebesar gunung. Pertanyaannya Bapak Ibu, yang pintar di sana Musa atau Allah Bapak Ibu? Ibu, enak kalau kan? Yang pintar Musa atau Allah? Nabi Musa memang pintar Pak, cerdas Pak. Tapi ketika dihadapkan padanya mukjizat, lemah. Apa maknanya? Ketika kita dihadapkan dengan Al-Quran, sepintar apapun kita, secerdas apapun kita, setinggi apapun pangkat dan jabatan serta karir kita, lamahanlah diri kepada Al-Quran. Jangan rasa hebat jelek, jangan rasa pintar jelek, lemahkan diri kita. Yakini Al-Quran ini betul-betul akan memberikan petunjuk kepada kita. Jangan ragukan lagi, dzalikal kitabul la raiba fi. Demikian kitab yang tidak ada keraguan padanya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, Al-Quran sudah turun. Maka masih pantaskah ketika ada perintah dan larangan, masih pantaskah kita membentengi, menghalangi diri kita dari perintah dan larangan itu? Berarti kita belum melemahkan diri kita terhadap Al-Quran. Ibu bapak ibu ya. Nanti masing-masing kita ini Pak Bu, termasuk saya, kita bertanggung jawab terhadap Al-Quran. Masing-masing kita dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah terhadap Al-Quran. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Quran ini kepada langit, amanata 'alas sama wal ard wal jibal, diberikan Al-Quran kepada langit, diberikan Al-Quran kepada bumi, kepada gunung-gunung, fa'abaina, mereka menolak. Kenapa? Takut tidak bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kepada siapa diberikan? Hamalahal insan, kepada jamaah Masjid Al-Hakim diberikan. Kepada kita manusia ini diberikan. Maka manusia itu terhadap Al-Quran ada dua sifat. Yang pertama zoluman, yang kedua jahulan. Apa itu zoluman? Zoluman ini Pak Bu, orang yang paham dengan Al-Quran, mengerti dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tetapi tidak mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi jangan ibu takut loiko, aku Ustaz Komar yang paham Al-Quran. Nah, jangan, bukan hanya Ustaz Bapak Ibu. Tidak, kita kan setiap malam mendengarkan ceramah, betul? Tarawih mendengarkan ceramah, tak tahu Bu? Subuh mendengarkan ceramah, wirid-wirid, tausiah. Itu lagi-lagi kita masuk mendengar khutbah Jumat. Berarti kita telah mempelajari Al-Quran, telah mendengar apa itu makna dari isi Al-Quran, lalu kita tidak amalkan, maka kita termasuk kepada kelompok zoluman. Jadi apa kaji nenawak dapean setiap mendengarkan ceramah, amalkanlah di dalam kehidupan. Yang kedua, jahulan. Ini siapa orangnya Pak? Ini orang yang tidak mau tahu dengan Al-Quran, tidak mau tahu dengan isi Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran Pak. Jadi jangan dikira, siapa saja yang mendengarkan corong Masjid Al-Hakim ini. Tidak ada alasan kalian nanti mengatakan di hadapan Allah, "Anda tidak tahu dong." Tidak ada cerita. Tetap dimintai pertanggungjawaban karena tidak mau tahu dengan Al-Quran. Ibu bapak yang berhormat,
Ibu-ibu ambulan basandane ndak buat-buat. AC dingin bu. Ibu, AC dingin ndak tekan tua. Sekali itu suara ustaz tekan tu irga. Lalu berapa mukjizat Al-Quran yang akan ustaz sampaikan? Berapa banyaknya mukjizat itu ustaz? Mukjizat Al-Quran itu kata Allah, "Law kana al-bahru bidadan li kalimati rabbi, lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi." Andai kata samudra lautan yang luas ini dijadikan sebagai tinta kering lautan itu Pak, dan mukjizat tidak selesai dituliskan. Begitu banyak mukjizat Al-Quran itu. Lalu berapa yang Ustaz sampaikan di subuh hari ini? Ini tergantung kondisi dan suasana. Kalau lah banyak kedua empat yang mau berhenti jadi. Satu, mukjizat Al-Quran. Mukjizat cara turunnya Al-Quran. Bagaimana cara turunnya Al-Quran itu, Bu? Al-Quran itu turun bukan lembaran-lembaran kertas yang melayang-layang dari langit turun ke bumi. Al-Baqarah melayang Rasul Al-Fatihah dari langit ke bumi. Enggak. Tetapi Al-Quran itu turun melalui suara yang didengarkan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menerima suara itu, kemudian didengarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mendengarkannya kepada sahabat, kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat lainnya. Kemudian sahabat mendengarkannya kepada tabi'in, tabi'in mendengarkannya kepada tabi'un tabi'in. Kemudian tabi'un tabi'in mendengarkan kepada ulama-ulama kita, guru-guru ulama dan guru-guru mengajarkan Al-Quran tadi, mendengarkan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya menjadi imam, mengimami salat tarawih 8 rakaat, ditambah witir 3 rakaat, membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran kepada jemaah-jemaahnya, sehingga suara itu sampai ke seluruh pelosok dunia ini, Pak. Ibu bapak yang terhormat, ketika Nabi umur 38 tahun, ada kita yang umur 38 tahun, Pak, Bu? Ada, Bu? Kalau ada umur 38 tahun, kadang itulah Nabi. Nabi 38 tahun, Pak, naik ke Jabal Nur di malam hari, bertahan musbah, berharap datang petunjuk dari Allah, berharap ada suara. Tapi tunggu-tunggu dari Nabi sampai pagi, Pak, tak ada terjadi apa-apa. Di umur 39 tahun begitu juga, Bu, bertahan Nabi di Jabal Nur, tak ada terjadi apa-apa, Pak. Naik malam, turun pagi, tak ada terjadi apa-apa. Tetapi ketika Nabi berumur 40 tahun, Nabi naik ke Jabal Nur. Beliau mendatangi sebuah makhluk. Makhluk itu mengatuk Nabi, memeluk Nabi sambil mengeluarkan suara seperti yang mau sampaikan tadi, Pak. Dia bersuara makhluk itu. Nabi tidak kenal dengan makhluk itu. Nyokat tua, Pak, payah Nabi bernafas. Dikeluarkanlah suara oleh makhluk itu. Iqra, baca. Nabi pun menjawab, ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Iqra, ma'ana biqari, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Ketika itulah wahyu pertama turun ke atas dunia.
konsep. Allahu Akbar. Bapak Ibu, luar biasa mukjizat turun al-Quran. Melalui suara diterima oleh Nabi ketika itu Pak menggigil tubuh Nabi, mendingin Nabi Bu. Sesampainya di rumah, Zamiluni ya Khadijah, salimui Nabi Khadijah. Nabi pun berselimut Pak. Turun suara yang kedua, keluar suara yang kedua, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Wahai orang-orang yang berselimut, bangun, bangkitlah, fa'anzir, agih peringatan. Surat apa Bu? Al-Mudaththir ayat yang pertama. Itu wahyu yang kedua Pak. Suara yang kedua teranglah ada Nabi. Nabi pun bangkit Bu, memberikan peringatan. Tapi kepada siapa peringatan ini diberikan? Turunlah wahyu jadi, turunlah suara. Jadi wahyu itu turun, suara itu turun seperti hujan lebat pada Nabi. Turun suara lagi, terdengar suara lagi. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Agihlah peringatan kepada kaum kerabat. Dusana segitu. Ibu, surat apa Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu yang tahu? Surat Al-Baqarah, surat 5 balik wahyu yang ketiga. Maka nyukumpulkanlah adik Nabi, adiknya, pamannya, tantenya, omnya, dusana ibunya, dusana bapak. Termasuk Abu Lahab hadir, dikumpulkan di depan Ka'bah. Nabi naik ke Bukit Safa. Di Bukit Safa di belakangnya ada Jabal Kubis. Itu sudah dibangun istana raja. Di sanalah Nabi magih peringatan Pak. Apa kerja Nabi? Andai kata di belakangku ini ada pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah, apakah kalian percaya? Jawaban mereka positif Pak. Sodaqonaka Muhammad, percaya. Balu tak percaya kami lain. Dari kete engkau kami lagi gelar Al-Amin mah, tak lo percaya kami percaya. Baru Nabi memasukkan misinya Pak, peringatannya. Apa kata Nabi? Andai kata saya mengatakan hari ini aku baru saja mendapat wahyu, menerima wahyu, aku adalah Nabi yang terakhir. Ketika itu Abu Lahab naik sambungnya Pak, menggalagak naik setensi Pak. Apa kecil Abu Lahab? Abihada jamak tanah. Gara-gara itu engkau kumpulkan kami rizkonya. Mendengar itu dapat celaka engkau Muhammad. Turun suara berikutnya Pak. Ibu, turun wahyu berikutnya. Apa Bu? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Yang celaka itu bukan Muhammad, celaka itu Abu Lahab. Jadi Bu, Pak Ustaz, tidak sesuai yang Ustaz sampaikan orang kami jadi di Al-Quran. Susunan Al-Quran itu Ustaz, yang pertama Al-Fatihah, betul Bu? Yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Al-Imran, yang sampai An-Nisa, yang kelima Al-Maidah. Ustaz menyampaikan tadi yang pertama surat Al-A'la, Iqra. Batu berbeda. Yang kedua Al-Mudaththir si Ustaz tadi ayat yang pertama. Yang ketiga Al-Baqarah ayat utimpel. Yang keempat surat Al-Haq ayat yang pertama. Batu berbeda Ustaz sampai. Bapak Ibu, Al-Quran itu turun, kita
kita harus bisa membedakan mana Al-Quran turun pada malam Qadar, mana Al-Quran turun pada malam penuh dengan keberkahan. Karena Allah telah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Jadi Bapak, Al-Quran itu turun bertahap-tahap. Tahapan yang pertama fix 100 sampai balik sore turun 30 juz lengkap Pak. Kemana turunnya? Kita lihat Abdullah bin Abbas dari sebuah tafsirnya mengatakan Al-Quran itu turun jumlatan wahidan fix. Mau dia awak cari kini ke Pak. 100 sampai balik sore 30 juz turun kepada Nabi selama 22 tahun 2 bulan 20 hari. Fix itu Pak. Turunnya dari mana dulu? Lalu sampai ke Nabi lain. Dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah lengkap. Lau itu artinya papan, Mahfuz itu besar, lapang, terpercaya. Ibu, disinilah Al-Quran itu awal mulanya. Barakat dengan itu titik huruf ba berapa Pak? 1 ya, 2 di bawah, ta 2 di atas. Titik sepak gadangnya itu sebesar Bukit Uhud. Kata Imam Al-Ghazali, Bukit Uhud itu panjangnya 7 kilo. Tagak itu di tengah-tengah Pak. Sagadang lawak kilo-kilo. Itu titik baru. Di Lauhil Mahfuz diturunkan Allah ke Baitul Izzah. Itu lengkap Pak. Tetapi dari Baitul Izzah turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun 2 bulan 22 hari turun mode hujan. Nah, dari Baitul Izzah ke langit dunia inilah yang kita peringati menurut mazhab Imam Syafi'i salah satu pendapat. Saya tidak mengatakan satu-satunya pendapat, salah satunya pendapat dari Baitul Izzah Al-Quran itu turun ke dunia kepada Nabi itu pada tanggal 17 Ramadan. Wahyu yang pertama yang gue baca tadi Iqra itu malam Ramadan di 7 hari Ramadan. Jadi Al-Quran itu turun setelah itu pagi, siang, malam. Kadang di bulan Ramadan, kadang di luar Ramadan. Duduk-duduk Nabi mereka buat tu tiba-tiba Nabi menggigil saya. Menggigil Nabi Pak. Agak sahabat tu Nabi dapat wahyu cerita itu. Lantaran Nabi itu sampai dari Nabi kepada sahabat. Jadi turunnya Al-Quran itu dari Baitul Izzah kepada Nabi itu sesuai kondisi. Kalau ada orang yang bertanya tentang anak yatim, keluar turun firman Allah, turun wahyu, yas'alu 'anaka 'anil yatama. Itu tuh Pak. Jadi Bapak Ibu bertahap-tahap turunnya. Tapi lah lengkap di dalam hafalan Nabi. Sebelum Nabi wafat, Al-Quran telah lengkap dalam hafalan Nabi, termasuk urutannya, termasuk nama-nama suratnya. Baru Nabi wafat. Sebelum Nabi wafat 2 kali Nabi murajaah kepada malaikat Jibril. Nyulang-ulang dari malaikat Jibril kali 2 kali dalam terakhir Nabi ketika Ramadan. Makanya orang yang khatam di bulan Ramadan maka masuk sunnah, karena Nabi menghatamkan 2 kali ketika beliau akan wafat di bulan Ramadan. Murajaah store pada malaikat Jibril lah sempurna. Begitu juga sampai kepada sahabat. Bapak Ibu, lantaran lihat mukjizat yang kedua lah ya. Ini lebih luar biasa lagi Pak. Yang satu Ibu. Nah, mukjizat yang kedua, mukjizat mendengarkan Al-Quran. Fa'idha quri Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu dalilnya kita amalkan. Bapak Ibu, apa kata Allah? Apabila dibacakan Al-Quran, simaklah, dengarlah, la'allakum turhamun.
mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Bu, Abu Bakar masuk Islam, mendapat rahmat, mendapat hidayah itu bukan karena membaca Al-Quran, tidak, karena mendengarkan Al-Quran. Bagaimana kisahnya? Saya ceritakan sekitar 5 menit saja. Bu, Pak, Umar bin Khattab itu Pak, sebelum masuk Islam turang bangga, kurang karewa. Allah barang nyawa melayang di tangan ibu. Ndak ada nama dok tu. Bangga Pak. Ketika beliau telah masuk Islam kan ada peristiwa hijrah. Sahabat kalau hijrah tunggu hari malam dulu. Tunggu hari malam, tunggu orang-orang Quraisy lalu dulu. Batu supaya tidak kena kejar. Umar bin Khattab hijrah tak perlu tunggu hari malam. Tidak perlu tunggu Ramadan apa lalu dah. Quraisy malahan nyeturi de Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Siapa dia orang rumah jadi janda. Siapa dia anak jadi yatim. Turun ambo ka kitwa, ambo ka pai hijrah. Nyutunggu de Umar bin Khattab sampai malam Pak, ndak ada mencoba serangan lahir. Batu kerajaan capi Abu Bakar Umar tadi. Tapi betul jadi orang mahal. Jadi yatim menakut. Tak tahu Pak, begitu bangga dan kareh Umar. Bahkan Bapak Ibu dalam riwayat Umar kalau berjalan berselisih ke setan, maka setan minggat dulu. Berapa Umar? Bu, Umar kalau berjalan berselisih ke setan, setan minggat dulu. Saking dah bisa berpas-pasan dengan Umar. Siaran bangga di tepi lawi Umar. Bu, siaran bangga di tepi lawi Umar. Pertanyaannya, lain enggak setan ya? Lain bu? Enggak, berkawan setan jinyo. Tapi Umar bangga Pak, setan minggat jinyo. Itu orang bangga sesungguhnya. Tapi bu, Pak, dalam satu riwayat memang dikatakan Umar kalau berjalan berselisih dengan setan, setan minggat. Tetapi kalau tiba di rumah, Umar kalau pirang-pirang orang rumahnya, mantuk, saya mencoba. Ulangi, Bu, Umar kalau berselisih dengan setan, setan minggat. Tapi kalau bersebut di rumah, pirang-pirang orang rumahnya, Umar mantuk, saya mencoba. Dah hebat ibu-ibu kebah. Bakat daripada ada riwayat Pak, ada kisah Pak. Ibu, nama nak kedua, mau dah lama sebentar boleh Pak. Alas dah banyak kedua lama. Alah ye, rapi ibu dah banyak kedua. Ibu, address tadi. Beko sampai beko bahagia Umar masuk Islam karena Al-Quran. Bu, ketika Umar menjadi khalifah, ada seseorang sahabat Pak maduk ke Umar. Batunya ingin mengadu ke Umar, mencurhat ke Umar, minta solusi. Inyo dapat orang rumah panjawe kecek Pak. Dapat orang rumah pahlawan panyirenih. Gitu apa dan hadir ku Pak, dia tak doyan panyirenih orang rumah gitu Pak. Bapak, lain Pak, jangan wingo Pak menjauh ya. Lain siapa ya tu. Jadi beliau tak tahan Pak. Mengandoi orang rumah panyirenih gua. Ada teranggar ibu tu. Tak tahan bagi laki-laki itu kalau ibu mencerotek panjang di rumah. Jadi mengadu kau Umar, minta solusi cara menghadapinya. Tetapi ketika sahabat sampai di depan pintu rumah Umar, nampak dari sahabat kau orang Umar sedang ada di rumah.
Yang tok lonyo. Kecil sahabat apa tak setiap boleh. Kamu kemari minta petunjuk, minta solusi. Hanya sedang payah ada yang boleh. Payah tak. Nak jadi tak petunjuk itu. Nah, waktu Umar dipanggil sahabat tadi. Ada apa? Kang ambo kemari kami minta petunjuk kepada engkau. Apa tu? Ambo dapat orang rumah penjawai kecil. Jadi ambo minta petunjuk ba'a cara menghadapi orang rumah penjawai kecil. Tak tahan ambo ni. Tapi ambo jadi engkau tadi sedang payah lo. Kesambung lo jangko. Engkau tak lo menjawai kecil. Baca ni. Nyutang nyodik sahabatku, aku nak bawa jawab kecil rumah tu. Lah ni mena-mena waktu antuk sebadak engkau jawab Umar. Aku dah siapa? Kalau ada cerita rumah di mana? Di rumah. Apa kata Umar? Orang biar marah orang rumah Boko belum sebanding dengan lelahnya. Iya bu? Kancang-kancang aku di posisi bu ini. Marah orang rumah aku ndak sebanding jopan neem. Dari pagi bakarajo, yo sampai malam mencuci piring, menyasa, yo menyasa memasak, yo lelah dah. Ada terangkan Pak terus semangat ini Bapak. Jadi litak itu terakumulasi tupo berangnya. Jadi urangan sedang litak berang jadi lawan antuk siapa? Barang-barang mau nyutalo mencerita. Padahal sangat kerja kok diamnya sudah. Jadi kalau ada orang rumah berang-berang rumah tak antuk siapa? Barang mau nyok. Tapi bu, kalau ada orang rumah pangirenge di rumah Pak. Bila kata cilotet ke laki itu tanda jarang didengarkan Al-Quran. Saya tadi yang buangke tinggi-tinggi ini yang buangke. Jadi siapa ibu-ibu jadi seorang istri bila kamu jawa kecil lagi, bila kamu cilotet di rumah itu jarang mendengarkan Al-Quran. Bacaan Al-Quran kan nyoba. Mengira-ngira bacaan Al-Quran Pak. Bacaan berapa? Tapi dia Yasin. Nah, Umar ketika mendengar adiknya Fatimah binti Khattab masuk Islam, Umar ada masuk Islam lah, adiklah masuk Islam Pak. Manggalaga jantung Umar Pak. Nyo ambil pedang terhunus, nyo turi adiknya ke rumah Pak, kanu penggal kepaluan ini. Tetapi sesampai di depan pintu rumah sang adik, rupanya Fatimah binti Khattab sedang membaca Al-Quran. Apa yang dibaca? Toha. Mendengar kalimat Toha gemetar Umar. Umar itu orang Arab, mengerti bahasa Arab. Al-Quran berbahasa Arab, tetapi ada yang berbeda yang beliau dengarkan dari Al-Quran tadi. Sehingga yang beliau gemetar, terlepaslah pedang Umar, tidak jadi membunuh hadiah, lunak hatinya Pak. Nangkareh tadi lembut lagi perasaannya Pak. Akhirnya beliau menyatakan diri masuk Islam. Ibu bapak, kenapa sekarang banyak tawuran Pak? Ibu, bapak banyak tawuran ini karena generasi-generasi yang sedang tawuran itu Pak. Mereka itu jarang didengarkan Al-Quran kata ningonyo. Saingoy matinya kae. Ibu-ibu nan maja di SMA, di SMP pastilah panik juga anak-anak itu nak bu. Ndak mengerti juga kata jangan terlambat juga, jangan cabut-cabut juga karajo juga bu. Iya lah bu. Banyak guru-guru lah pensiun muda gini Pak tak tahu menghadapi anak. Kenapa? Karena jarang dibacakan Al-Quran ketemu. Makanya ibu-ibu nak jadi guru, apalagi nak jadi kepala sekolah, buatlah kebijakan. Kamasuk anak sekolah, bunyian murotal Al-Quran di sekolah dulu.
Mulai dari setengah 7 itu bunyian, sudah sampai kemunian atau penjaga sekolah, sampai beko akan masuk dan gue kebijakan itu setengah jam anak-anak tuh harus membaca Al-Quran di sekolah. Kalau ingin menyelamatkan generasi kita, karena mereka hatinya sudah banyak yang keras, Pak. Jadi anak-anak pesantrenmu atau nyotoran, atau bu, kalau setiap hari dibacakan Al-Quran, Pak, didangan Al-Quran kata Timur, sehingga hatinya lembut, perasaannya lunak. Jadi kalau ingin kita mendapatkan hidayah, petunjuk dari Al-Quran, janganlah Al-Quran itu akan melemahkan, melunakkan hati kita dan perasaan kita. Terakhir, mukjizat membaca Al-Quran. Satu saja yang saya sampaikan, kita amalkan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kata Nabi, karena dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi siapa yang membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.